kompromi yang kedua, itu ada kompromi ketiga. Ya, tawarkan harta benda, perempuan, kedudukan, Rasulullah SAW menolak. Lalu berikutnya kompromi sama-sama setahun saling tukar beribadah. Ternyata ringan sekali hasutan dari para orang musyrik dari kebenaran, supaya Rasulullah SAW itu mulai bimbang. Apa yang ditawarkan? Ya sudah, kalau nggak mau sama-sama setahun kita beribadah, ya wahai Muhammad, cukup kami minta usap saja kepala daripada patung kami. Cuma usap doang. Maka dari berat yang lain dikatakan cuma usap kakinya doang. Coba ringan kan? Kalau anak kita sekarang itu cuma usap doang sih, ngapain sih? Cuma usap patung doang, kakinya. Dan berat lain dikatakan cuma kepalanya doang. Ya. Dan itu langsung turun surat Al-Isra ayat 73. Ya. Surat Al-Isra ayat surat ke berapa, Pak? Ke-17. Coba sama-sama kita baca supaya kita sedikit-sedikit. Ini sepintas saja. Ya. Ke-73 sampai dengan 75. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan sangat jelas, hampir ya, Allah Subhanahu orang-orang kafir itu akan memalingkan Muhammad dari kebenaran wahyu yang kami wahyukan. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Isra ya, ayat 73. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah. Ya. Jadi, Pak Gun, ada terjemahan? Terjemahan. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan padamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sangat khalil. Wa idza latakhaduka khalila. Dan seandainya Nabi Muhammad itu menuruti keinginan kaum Quraisy tatkala itu, maka itu ceritanya berbeda Pak sekarang. Bisa saja Nabi Muhammad dikatakan sebagai khalil, teman dekat mereka. Dan bisa saja kita akan bercampur baur tauhidan kita. Nah, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Isra, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna. Hampir, kalimatnya wa in kadu, hampir saja wahai Muhammad, engkau akan ragu memalingkan tentang wahyu kami tentang surah Al-Kafirun ini. Ya. Makanya di sini orang-orang kafir tidak akan pernah selesai. Ya, tatkala sudah ada kiai lurus, terus semua orang yang baik baik itu di pemerintahan atau di mana saja, konteksnya sudah diiringi jabatan, naikin lagi. Kalau enggak dengan harta, kalau enggak dengan perempuan, enggak selesai itu sedikit dikamuflase atau dibungkus sedikit dengan konteks yang berbeda, yang agak sedikit ini ternyata sudah mulai menyimpang. Maka ini menjadi kehati-hatian kita supaya bisa kedepannya tentang ketoleransian Islam itu adalah agama yang paling toleransi di atas permukaan bumi ini, dan bahkan selama agama kita ya, itu tidak mendapatkan ancaman atau mendapatkan secara zahir itu perlawanan atau peperangan atau pembinasaan, maka kita harus menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan toleransi yang baik, bergaul dan seterusnya. Bisa saja dengan toleransi, dengan akhlak yang baik itu mendatangkan hidayah kepada mereka. Baik, insyaallah di surah Al-Kafirun nanti kita lanjutkan karena ini masih panjang, karena fadilahnya itu luar biasa banyak. Salah satunya adalah ini surah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW tatkala membacanya qabliyah subuh 2 rakaat. Rakaat pertamanya Al-Kafirun, yang keduanya Al-Ikhlas. Ya, dan bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah terbangun terlambat dan tidak mendapatkan salat qabliyah. Sudah salat subuh di Masjid Nabawi, lalu beliau selesai salat subuh 2 rakaat, ya beliau mengqadha salat qabliyah. Salat sunnah itu diqadha sama Rasulullah. Padahal kalau dalam fikih yang diqadha itu yang hukumnya ini salat sunnah qabliyah subuh itu diqadha. Ini menunjukkan kata para ulama qabliyah subuh itu sangat yang sangat-sangat sunat yang dianjurkan. Ya, sangat-sangat salat sunnah yang sangat dianjurkan, karena dalam hadis yang lain mengatakan ya pahalanya melebihi daripada ya dunia, langit dan seisinya. Baik, insyaallah kita cukupkan. Insyaallah kita beralih kepada hadis yang tadi sedikit kita bacakan. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, "Amarani Nabi
Rasulullah SAW menyuruhku untuk menjaga anakku ma'ala dzibahi. Ia menyuruhku untuk menjaga hewan atau untanya yang berjumlah 100 ekor yang akan dikurbankan. Ya, di sini dikatakan oleh Ali mendengar hadis Rasulullah SAW langsung wa an aqsama lahmuha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masagid. Ya, lalu Rasulullah SAW ya beliau ya dari 100 ekor unta yang beliau diperintahkan Ali untuk menjaganya sebagai daging kurban. Lalu daging kurbannya, kulitnya, jilahnya atau kulit dari taruh di punggung untuk yaitu jilah itu kulit punggung unta yang biasa dipakai orang-orang Arab untuk selimut, itu semua diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, yaitu orang-orang miskin. Ya, lalu wala a'ti fi jizaratiha minha syai'an. Maka dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal atau sebagai upah. Jadi tidak boleh memberikan tukang potong hewan kurban daging kurban sebagai upah. Jadi dagingnya yang tidak boleh. Akan tetapi kalau dalam bentuk harta berbentuk uang, maka ini yang harus. Ya, ini rata pada. Jadi maksudnya dalam hadis ini adalah ya seorang pengurban itu boleh mewakilkan hewan kurbannya, ya, dalam hadis kesimpulannya kepada kepanitiaan masjid atau musalla. Jadi menyerahkan kepada panitia musalla masjid untuk hewan kurbannya untuk diserahkan, disembelihkan dan mewakilkan. Berarti panitia, tukang sembelih dan panitia DKM dan seterusnya yang sudah ditunjuk itu sebagai sahibul kurban. Ya, karena dia yang bertanggung jawab. Bahkan tidak sedikit sekarang kita menemukan ya masjid itu mencari pengurban dari awal ya, siapa yang berkurban, kasati 7 orang sekian ini, ada yang sampai harga sekian ini, kambing sekian dan seterusnya. Lalu yang kedua, kesimpulannya upah untuk tukang jagal itu tidak boleh diambil dari hasil kurban yang berupa daging. Ya, yang harus diperhatikan adalah sebagaimana hadis Ali yang dikatakan di sana, bolehnya mengupah orang lain untuk menyembelih kurban asalkan upah tidak diambil dari hasil sembelihan kurban. Akan tetapi upah itu murni dalam bentuk harta atau uang. Dan tidak boleh juga mengasih tukang jagal itu dagingnya duluan, upahnya belakangan. Dengan alasan begini, ya, dagingnya dikasih misalnya 2 kilo, ya, sisanya nanti dari upah yang nominal aslinya 800, karena sekarang hasil harga daging itu sekilonya 100.000, ya, berarti dikurangi 200, sisanya 600. Itu hukumnya haram. Ya, gitu ya. Tenang, santai, Pak Warga. Ya, santai. Ini belum selesai nih ya, semua. Pak Warga, Pak siapa? Pak Nabali, ya, masih aman pokoknya. Ya. Lalu berikutnya kesimpulan para ulama tentang hal ini dari hadis tersebut Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Ini di mazhab Syafi'i, Pak. Karena kita ini sebagian besar diambil beberapa kitab Syafi'iyah. Karena kita kan Indonesia sebagian besar mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi sebenarnya juga banyak di mazhab Hambali, Malikiyah, ada campur-campuran juga. Dalam hadis ini tersebut Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak boleh memberikan tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah murni, ya, dagingnya, ya. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah, ya. Jadi ulama Syafi'iyah mengatakan sudah sepakat seperti itu. Akan tetapi kalau ya di ulama Syafi'iyah yang lain, ya, termasuk di sini yang hasil kurban adalah dimanfaatkan secara cuma-cuma, tidak boleh diperjualbelikan, termasuk pula tidak boleh menjual kulit hasil kurban. Begitu pula tidak boleh menjadikan kulit kurban tersebut sebagai upah untuk jagal. Sama halnya tadi, itu akal-akalan juga, ya. Tukang jagal misalnya minta kulitnya, ya, harusnya upahnya 500, korting kurangin karena udah ngambil kulit jadi sisanya 300. Ya, itu juga akal-akalan, juga tidak boleh. Karena memang syariatnya semua harus dibagikan atau diselesaikan semua. Nah, di sini adapun, ya, begitu pula tidak boleh menjadikan kulit kurban tersebut sebagai upah atau jagal walaupun kurban yang dikorbankan hukumnya sunnah. Nah, ini di mazhab Syafi'iyah. Lalu berikutnya, kalau hasil kurban diserahkan kepada jagal, ya, hasil kurban potongannya itu dengan melihat yang menjagal ini orang miskin, dia tak mampu, ya, tidak mampu, dengan berniat hadiah, maka itu boleh di mazhab Syafi'i.
tapi tidak boleh mengurangi dari upah yang nominal yang sudah ditentukan oleh panitia. Kalau memang upahnya 800, ya 800, ya, lalu ditambah dengan daging yang kita hadiahkan, maka itu boleh, ya, maka itu boleh, ya, dengan konteksnya. Dan begitu juga pertanyaannya, sekarang perumahan kita kan orang mampu, banyak orang kaya, boleh nggak mendapatkan bagian daripada hewan kurban? Boleh, tujuannya sebagai hadiah. Karena sekali lagi, yang berhak menerima daripada hewan kurban ketentuan syar'i itu ada 3. Ya. Yang pertama, ya, ada yang berhak itu adalah orang-orang yang mengorbankan atau sahibul kurban itu sendiri, yang mempunyai hewan kurban, sepertiga daripada yang dia kurbankan. Lalu berikutnya orang yang dekat atau sahibul kurban itu seperti keluarganya dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah yang menjadi sasaran daripada hewan kurban itu adalah orang yang tidak mampu, ya, orang yang tidak mampu, yang pada hari itu yang memang membutuhkan ataupun yang dan adapun orang-orang yang mampu itu larinya kepada hadiah, ya, larinya kepada hadiah. Nah di sini keterangannya bahwa ternyata konteksnya di mazhab Syafi'i, ya, mengambil dari hadis yang tadi di atas, baik itu tukang jagal, ya, orang yang mampu ataupun orang miskin, itu masing-masing mempunyai hak daripada hewan kurban. Nah, tukang jagal khususnya tadi tidak mengurangi nominal dari apa yang dia dapatkan, tapi tujuannya dengan kesepakatan adalah hadiah. Itu di mazhab Syafi'i. Lalu di dalam Kifayatul Akhyar, nah ini kitab yang masyhur di mazhab Syafi'i, ya, karya Abu Bakar bin Muhammad Al-Qushairi mengatakan bahwa di sini yang termasuk daripada hasil kurban adalah dimanfaatkan secara cuma-cuma, tidak boleh diperjualbelikan. Ini tentang semua daripada hasil kurban itu tidak boleh dijual belikan, baik itu kulitnya ataupun hal-hal yang berkaitan dengan anggota daripada kurban, yang hewan kurban yang dikurbankan. Lalu berikutnya fatwa dari Syekh Fauzan Al-Fauzan, Syekh Abdul Al-Fauzan, dan ini mufti Saudi. Jika hasil kurban diberikan kepada tukang jagal karena statusnya miskin, ini diperjelas lagi, atau sebagian statusnya hadiah, ya, menghadiahkan jika dia orang kaya, ya, tukang jagalnya orang kaya, niatnya daripada panitia atau pengorban untuk menghadiahkannya, maka tidak mengapa, itu sah, itu boleh, ya. Ini ia berhak untuk mengambil jatah tersebut karena posisinya sama dengan yang lain, bahkan ia melebihi batas karena dia mengurus proses pemotongan, pengulitan, pencacahan dan seterusnya, ya. Jadi konteksnya bahwa yang menjagal, yang memotong, yang nyacah dan seterusnya itu justru lebih berhak menerimanya karena dari proses awal, ya, dia konteksnya. Karena nanti ada pendapat ulama yang lain karena dia bagian daripada sahibul kurban, ya. Nah di sini ada di dalam mulaqid, ya, Imam Asy-Syafi'i di mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Al-Fawaid Umadillah Al-Ahkam itu mengatakan tidak tepat menyamakan panitia dengan jagal. Jadi ada panitia, ada tukang jagal. Nah di sini dijelaskan adapun penyamaan antara panitia kurban dengan jagal tidak tepat. Jadi tukang jagal, panitia itu harus dibedakan. Dia tidak sama, ya. Di dalam mazhab Syafi'i, Ibnu Mulaq Asy-Syafi'i, jadi dia jelas bermadzhab Syafi'i. Yang dimaksud dengan jagal itu sudah diketahui bersama, yaitu orang yang menangani pengulitan dan pemotongan daging hewan kurban dengan bersih. Jadi motong, dia ngulitin, dan dia kesepakatan panitia yang akan diupah dengan uang. Itu tukang jagal. Nah kalau panitia yang ditugaskan, oh ini pencacah, oh ini tukang kemas, oh ini tukang bagi, oh ini tukang ini dan seterusnya, itu harus berbeda. Dia berbeda, ya, dan itu tidak diupah uang, ya, dia berbeda konteksnya karena jagal murni uang, ya. Nah pertama, ya, dia mengatakan panitia lebih tepat dianggap sebagai mewakili dari sahibul kurban. Panitia ia bagian daripada sahibul kurban karena pengorban menitipkan hewan kurbannya, ini hewan kurban saya,
atas nama fulan bin fulan nanti disembelih pada hari Idul Adha ya. Dan sunnahnya pengurban itu datang dan menyaksikan hewan kurbannya. Kalau tidak mampu di daerah dia transfer saja, dipilihkan kurbannya, meyakini sudah di sana sudah amanah, sudah tidak perlu ya. Hukum itu hukumnya